Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada sesi mentoring kali ini kita akan membahas salah satu tools untuk UI UX design yaitu Figma. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, kita perkenalan dulu ya. Oke, di sini kenalin nama aku Maulidia Milani. Di sini aku sebagai graphic designer dan juga UI UX designer. Nah, ini beberapa pengalaman aku sebagai UI UX designer. Salah satunya adalah aku freelance sampai sekarang. Lalu ada juga aku menjadi staf ahli di IC 2023 dan juga menjadi staf di IC 2022. Yang kalian tahu IC adalah acara di sistem informasi gitu ya. Nah, di sini kalian bisa panggil aku Mbak Maul aja. Kita santai aja di sini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi agenda yang akan dibahas kali ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu Figma, fitur-fitur Figma, dan juga kita akan mulai praktek secara langsung bagaimana cara menggunakan Figma seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih Figma itu? Figma itu merupakan salah satu tools desain untuk UI UX designer gitu ya, yang berbasis cloud. Jadi dia tuh harus selalu online untuk memakainya seperti itu ya teman-teman. Nah, di Figma ini kita bisa melakukan prototyping untuk UI UX design. Ada juga untuk desain sistem dan kita bisa mengedit vektor gitu. Jadi kita bisa membuat vektor juga di Figma. Udah lengkap banget kan Figma itu. Oke, yang kedua adalah fitur-fitur Figma. Karena yang tadi dia berbasis cloud gitu ya, jadi dia harus selalu online. Nah, jadi fitur yang pertama adalah kita bisa melakukan kolaborasi. Dengan kolaborasi ini, kita itu bisa stay sync gitu. Jadi kita bisa sinkron sinkronisasi sama teman-teman kita gitu ya. Nah, di sini contohnya di gambar ini adalah yang ada tanda panah-panahnya ini dan warna-warna ini merupakan teman-teman kita. Misalnya kita adalah yang warna kuning ini ya, desainer misalnya. Nah, yang lainnya ini adalah teman-teman kita yang saat itu sedang mengedit di waktu yang bersamaan seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mengedit secara bersamaan dengan teman-teman kita ataupun dengan partner kerja kita. Nah, selain itu, selain dengan teman-teman kita juga ya, kita tuh juga bisa eh, ada sesi sesi konsultasi bersama klien gitu. Jadi kalau misalkan kita eh, terus klien itu mau ngelihat desain kita, kita tuh nggak perlu mengirim mentahannya saja. Maksudnya kita nggak perlu ini coba dilihat gitu, tapi kita bisa kirim link Figma-nya. Nah, nanti si klien akan bisa secara bersamaan melihat gitu. Jadi kita nggak perlu kalau misalkan biasanya kalau kita rapat dengan klien kan kita harus datang offline gitu ya di suatu tempat gitu. Terus kita sama-sama menatap laptop yang sama untuk melihat desainnya gitu. Nah, tapi dengan adanya Figma ini, dengan fitur collaboration ini, kita bisa berjauhan. Jadi dengan klien yang jarak jauh, kita tuh bisa melihat desain yang sama dalam waktu yang sama juga seperti itu. Nah, terus kita juga bisa menambahkan komen secara langsung tuh di kanvasnya Figma untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita atau dengan partner kerja kita atau bahkan dengan klien. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini Andrea apa ya membuat komen di sini langsung di kanvasnya Figma. Nanti kita contohin ya waktu kita nyoba Figma di akhir nanti. Oke, fitur yang kedua adalah komponen libraries. Jadi di Figma itu juga ada komponen libraries yang bisa di-share with team gitu. Jadi tim yang akan mengakses Figma kita itu tuh bisa melihat komponen-komponen atau aset-aset yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, contohnya apa aja? Contohnya adalah ada tombol, terus ada navigasi, ada kartu, ada icon, ada header footer mungkin, dan masih banyak lainnya seperti font, warna, auto layout, dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat juga waktu kita coba secara langsung penggunaan Figma-nya bagaimana. Lalu yang ketiga adalah prototyping dan kode output. Ini bagaimana sih maksudnya? Jadi kan kalau misalkan UI UX itu kita itu hanya menggambar bukan menggambar ya teman-teman, tapi membuat beberapa desain untuk tampilan user interface gitu kan. Nah, setelah kita kan membuat banyak-banyak tuh tahap-tahapannya.
Nah, kita juga tahu user flow-nya seperti apa. Di Figma ini kita bisa menggunakan prototyping. Jadi kita bisa membuat connection gitu ya untuk beberapa desain. Misalnya nanti ada dua desain gitu ya. Nah, kita antara misalkan nanti waktu mau mencet tombol start gitu, itu arahnya kemana gitu. Mau mencet tombol home, nanti arahnya ke home atau kemana gitu. Nah, itu nanti bisa dikasih connectionnya. Jadi nanti kalau misalkan kita bekerja sama developers gitu, mereka tahu, oh user flow-nya seperti ini, kayak gitu. Nah, lalu untuk memudahkan developers juga, karena Figma ini juga mendukung menu developers ya, di Figma itu bisa menggenerate eh, ini kode. Jadi dari ini ya misalkan dari desain kita itu bisa di generate kodenya berupa CSS ataupun ini ya banyak pilihannya HTML juga ada biasanya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah fitur auto layout. Nah, auto layout di Figma ini digunakan untuk frames dan komponen gitu. Nah, jadi di nanti itu kalau misalkan kita mengubah konten isi kontennya itu bisa mengikuti secara apa ya, secara mudah gitu. Kalau misal kita menggunakan auto layout. Jadi misalnya nih ke auto layout itu nanti banyak macamnya ya teman-teman. Itu nanti Figma udah menyediakan sendiri artikel tentang auto layout, cara-cara menggunakan auto layout seperti apa di link ini gitu. Mungkin nanti bisa kita lihat juga ya bagaimana penerapannya auto layout ini gitu. Di sini kita bisa lihat gambarnya bahwa kalau nanti dari konten nih yang awalnya vertikal mau dijadiin horizontal atau mau di wrap dipasin sama kotaknya itu bisa gitu. Jadi kita nggak perlu ubah satu-satu lagi kayak gitu. Nah ini tuh kalau kita mau melakukan perubahan itu bisa secara seamless gitu loh teman-teman. Oke, fitur yang kelima atau yang terakhir adalah FigJam. Nah, FigJam ini didesain untuk membuat apa saat kita melakukan brainstorming bersama tim-tim kita atau teman-teman kita. Di situ kita juga bisa membuat diagram seperti mind map, lalu ada juga membuat Kanban gitu ya teman-teman. Banyak beberapa banyak diagram lah itu banyak pilihannya dan ada template-nya juga gitu. Nah, jadi kalau Figma itu kan design work. Jadi tempat untuk membuat desain gitu. Nah, kalau Figjam ini lebih ideal untuk membuat brainstorming tadi ya. Jadi kita saat memikirkan ide-ide gitu dan juga untuk planning. Jadi kalau misalkan kita sebelum desain itu kan mau planning dulu nih, mau bikin apa sama teman-teman kita itu bisa dilakukan di sini. Nah ini contohnya ya, ada Himari, ada Julian juga gitu. Dia lagi eh, menaruh sticky notes seperti sticky notes gitu, terus mau dibuat apa nih kayak gitu. Terus next. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai mencoba menggunakan Figma ya, teman-teman. Mungkin di sini disclaimer aja, sebenarnya aku di sini juga masih belajar ya tentang Figma, jadi belum seluruh fitur aku explore di Figma itu seperti apa, tapi semoga pengetahuanku tentang Figma ini bisa membantu teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan dari salah satu dari teman-teman itu udah pernah menggunakan Figma dan bahkan udah pro gitu ya, gimana cara menggunakan Figma, eh, aku terbuka banget kalau misalkan nanti waktu aku tutor gitu, ada yang salah dan mungkin ada cara yang lebih cepat gitu, teman-teman bisa kontak aku aja gitu ya melalui WhatsApp. Oke, sekarang aku mau tutor langkah awal dulu. Jadi aku anggap aja teman-teman ini belum pernah kenal itu Figma itu seperti apa dan bagaimana cara daftarnya. Oke, jadi searching aja di Chrome atau di manapun lah Figma, terus kita gitu. Di sini kalian bisa ngelihat apa ya kayak webnya Figma itu yang menjelaskan fitur-fitur apa aja sih yang sebenarnya ada di Figma gitu. Jadi di sini udah lengkap banget sebenarnya. Kalian bisa akses langsung dan kalian bisa belajar dari sini juga gitu loh. Jadi tanpa kalian melihat YouTube atau melihat content creator lainnya, Figma tuh udah menjelaskan secara rinci produknya itu seperti apa dan bagaimana gitu cara menggunakannya. Itu udah lengkap banget sebenarnya. Karena artikel-artikel dari Figma sendiri itu juga udah gampang dipahami, gampang dimengerti gitu. Tapi kalau misalkan mau lihat tutor dari orang YouTube atau yang lain itu oke banget sih, nggak apa-apa. Nah, jadi
Di sini kita anggapannya kita belum punya akun ya teman-teman. Kita buat akun dulu. Nah, kalau misalkan kalian mau buat akun pakai yang email password ini, it's okay, silahkan. Tapi di sini aku mau langsung continue with Google gitu ya. Nah, nanti pilih aja email yang belum kepake untuk Figma. Misalkan aku apa ya? Aku ini yang belum kayaknya udah banyak yang pakai. Bentar ya, aku pakai emailnya orang tua aku dulu. Oke, bentar. Oh, sebentar ya teman-teman. Kayaknya aku pakai. Oke, di sini aku udah login untuk akun Figma-nya ya teman-teman. Ternyata aku udah pernah punya akun Figma ini. Oke, jadi nanti kalau kalian udah continue with Google gitu ya, kalian akan diarahkan ke workspace-nya Figma seperti ini gitu teman-teman. Nah, oke, eh, untuk menggunakan Figma itu kita lihat ini dulu ya teman-teman. Sebentar. Kita lihat di sebelah panel sebelah kiri ini. Itu tuh ada macam-macam. Jadi Figma itu terbagi menjadi teams gitu ya. Ada teams, ada project, dan ada files page gitu-gitu ya teman-teman. Nah, misalkan di sini ya. Di sini adalah timku. Aku punya tim misalnya nih Figma project. Ini adalah timku gitu ya teman-teman. Kita bisa ubah nama nih misalnya. Misalkan aku buat tim baru aja ya misalkan ya. Aku buat tim baru. Nah, nama timnya misalkan mentor gitu ya. Buat tim nih, mentoring C. Terus kita tambahkan email-email teman-teman kita yang mau bergabung di tim kita gitu. Tapi aku skip aja dulu ini. Nah, ini. Jadi eh, tim di tim plan itu ada tiga, ada starter, profesional, sama organization. Nah, kalau starter itu kita ini free. Kita dapatnya tiga files, tiga page, dan satu project aja gitu. Terus kalau profesional ini kita dapat unlimited, organization dapat unlimited, cuma ini bedanya adalah eh, harganya aja ya teman-teman. Nah, terus kita highlight di sini nih, free for students and educators. Jadi kalau misalkan kalian ini mahasiswa nih kan, itu tuh kita bisa menggunakan Figma yang profesional dengan free gitu. Nah, gimana caranya? Kita upgrade aja ya. Jadi ini sekalian langsung aja untuk upgrade ke profesional tuh gimana? Nah, itu kita ngebuka di Figma Education. Jadi setelah kalian daftar tuh ya, kita buka Figma Education. Kita cari aja Figma Education. Ini penting banget karena kalian bisa dapat unlimited files gitu. Nah, itu kalau kalian cuma ngerjain satu project aja kan masih oke lah kita pakai yang free ya. Tapi kalau ternyata ke depannya kalian tuh membutuhkan banyak, terus membutuhkan banyak file, membutuhkan banyak project untuk membuatnya gitu. Itu yang profesional tuh penting banget. Jadi mungkin sekalian sekalian aja ya aku ajarin gimana cara kita bisa dapat yang Figma for Education. Nah, nanti kalau udah masuk ke Figma for Education ini kita login dulu di sebelah atas nih ya, kanan atas. Ini aku udah login. Sorry, sorry, sebentar. Ini aku login dulu ya. Oke, jadi di sini kita login dulu. Sama ya, continue with Google. Terus kita pilih email yang mau kita pakai. Oke, sorry. Nah, ini udah login ya. Lalu kita di sini get verifikasinya. Oh,
Sorry, ini ternyata punya aku udah ke-upgrade jadi ini ya. Jadi apa sih? Jadi Figma for Education udah ke-upgrade sebentar ya. Coba pakai email yang belum ada. Apakah ini sudah ke-upgrade? Ah, ini oke. Jadi ini belum ke-upgrade. Oke, jadi kalau misalkan kalian udah klik tombol ini akan muncul form ini ya teman-teman. Kalian isi aja formnya. Kita sebagai student, terus kenapa kok kita nge-apply Figma Education? Karena untuk belajar misalnya ya, kita isi alasannya. Kalau mau lengkap boleh, kalau cuma kayak gini juga boleh. Terus kita di mana sekolah, di mana di ITS ya, 10 November. Terus kita sebagai ini graphic design aja. Atau kalau mau pilih yang UI UX juga nggak apa-apa sih. Terus kita lulusnya kapan? Hmm, Aku lulusnya tahun 2000, anggap aja ini ya, 2025. Terus kita agree aja, terus kita submit. Nah, oke. Kalau biasanya kalau misalkan kalian beruntung kayak gini ya, itu bisa langsung ke approve. Tapi kalau misalkan ada yang kurang apa ya, entah itu kemarin tuh temen aku ada yang disuruh upload kayak KTM atau bukti masuk kalau kalian kuliah di sana gitu. Nah, itu baru bisa ke approve gitu. Tapi ini kebetulan udah bisa langsung ke approve, jadi kita langsung aja kembali ke Figma yang file tadi itu. Nah, ini jadi kalau misalkan kita udah apa namanya? Kita ngebuat tim tadi ya. Aku ulangin lagi langkahnya. Mentoring QC. Kita buat tim. Kita buat tim dulu, terus kita skip kolaboratornya, jadi kita ngundangnya nanti aja ya. Terus kita pilih yang profesional, upgrade to profesional. Terus kita pilih yang, bentar ini kok yang education belum muncul ya. Hmm. Nah, ini tadi kok belum di ini ya, belum ke upgrade dia. Jadi kalau misalkan nanti kita udah daftar Figma Education, di sini akan muncul pilihan is this an education team? Kita pilih yes. Nah, kalau kita pilih yes, auto biayanya adalah nol atau gratis gitu. Terus kita next review, terus kita complete upgrade-nya. Nah, di sini udah kebentuk timnya. Jadi nama timnya adalah mentoring IC. Terus kita di dalam tim itu ada project-project. Nah, di sini ada satu project ya, ada tim project. Karena kita education, jadi kita bisa ngebuat project baru gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa ngebuat project baru. Misalkan projectnya adalah tutorial Figma. Kita ngebuat project tutorial Figma gitu ya. Ini langsung ke open nih projectnya. Jadi nanti di sebelah kiri ini akan ada dua project. Yang pertama adalah tim project, yang kedua adalah tutorial Figma yang kita buat barusan gitu. Jadi di dalam tim ada project. Nah, di dalam project ada apa? Ada files. Ini ya teman-teman, ada file. Kita misalkan ngebuat, nah di sini ya ada dua, ada design file dan juga ada Figjam file. Nah kalau design file itu ya kita yang ngebuat desain itu, kalau Figjam file itu eh, untuk yang brainstorming gitu ya, desain. Misalkan sekarang aku mau pilih yang design file dulu. Kita new design file. Di sini akan muncul canvas. Oke, kanvas kosongnya ya teman-teman di sini. Aku pernah masih ada aja. Oke teman-teman lanjut ya. Kita di sini udah kebuka.
kanvas Figma. Jadi ini merupakan sebuah file. Nah, di dalam file itu ada yang namanya page. Di sini, di sebelah panel sebelah kiri ini ada yang namanya page. Nah, kita di page ini kita bisa mengganti atau membuat page baru gitu ya, teman-teman. Misalkan aku nah, page ini adalah tutorial pertama. Misalkan gini ya, teman-teman. Terus kita namain filenya adalah file tutorial gitu ya, tutorial pertama. Nah, jadi nama nama projectnya adalah tutorial Figma, nama filesnya adalah tutorial, dan nama page-nya adalah tutorial pertama. Oke, teman-teman, ada project, ada files, dan juga ada page. Nah, oke, kita mulai belajar dari yang panel sebelah kiri. Di panel sebelah kiri ini kita bisa melihat di sini kalau misalkan kita mau kembali ke files, jadi kembali ke yang tampilan project tadi kita klik ini. Terus di sini kita juga ada untuk kalau misalkan nggak mau ngebuat files baru atau ketik jump baru itu bisa. Kalau misalkan mau import image, kita juga bisa di sini di place image namanya. Jadi di Figma itu kalau memasukkan gambar gitu, kita bisa menggunakan fitur place image ini. Kita langsung contohin aja ya, kita place image, terus kita pilih gambar misalnya ini ya, sama ini. Gitu. Kita pilih empat nih, satu, dua, tiga, empat. Oke, terus kita open. Nah, mana gambarnya, Mbak? Nggak ada ya? Nah, gambarnya ini masih kita pegang. Nah, nanti kita letakin di tempat yang kita inginkan gitu. Tapi kalau misalkan mau langsung sembarang deh, atau terserah deh mau diletakin di mana, kita bisa langsung klik ini, place all. Atau kalau, oh salah, gambarnya salah, kita pilih yang discard. Oke, sekarang ini aku contohin cara ngeletakin gambarnya, kita klik aja. Klik satu kali. Nah, udah muncul nih foto yang pertama. Terus foto yang kedua aku mau taruh di mana ya? Di bawahnya apa di kanannya ya misalkan. Oh, aku mau di bawahnya. Kita klik lagi. Nah, gitu ya. Terus ini tadi dia kliknya di tengah gitu ya, teman-teman. Jadi di tengah-tengah yang, misalkan nih, aku kursorku di sini ya, di kanan nih. Kalau kita klik, nah yang muncul, nah gambarnya pas di tengah-tengah gitu kan. Gitu ya. Aku mau satunya di sini. Nah, gitu teman-teman. Itu cara ngeletakin gambarnya. Nah, kita bisa atur-atur aja, terserah kita mau dipindah kemana lagi gitu. Atau dikecilin, atau digedein, itu bisa juga ini. Nah, ini kalau misalkan aku cuma menggeser ini ya, mengecilkan dan membesarkan aja tanpa ngeklik shortcut keyboard apapun gitu ya. Nah, jadi dia eh, jadinya kayak gini gitu, dia bebas berlalu lalang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mau dia bentuk scale-nya tetap gitu ya teman-teman. Skalanya tetap seperti ini. Kita sambil klik shift. Jadi kita tekan dan sambil klik shift. Nah, dia akan skalanya tetap tetap seperti awalannya dia. Tapi kalau kita lepas shift-nya, nah dia skalanya akan berubah. Oke teman-teman, kalau klik shift lagi, oke, dia berubah. Nah, kayak gitu. Itu cara mengganti ukuran gambar di Figma. Untuk yang tentang gambarnya sebenarnya masih banyak yang perlu dipelajari seperti cara ngecropnya, cara ganti lain-lainnya gitu yang ada di panel sebelah kanan. Kan kita klik gambarnya nih ada di panel sebelah kanan. Di panel sebelah kanan ini kita bisa mengganti ukuran lewat sini ya, lewat width-nya berapa, height-nya berapa gitu. Terus kita kasih corner juga, corner tuh radiusnya gitu ya, radiusnya ini sudutnya. Kita mau kasih nah radius kotaknya itu ya. Dan sebenarnya masih banyak lainnya. Mungkin bisa kalian pelajari sendiri nanti di YouTube ya teman-teman, karena waktunya juga terbatas kan ini. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Setelah kita press image, kita juga bisa mm, nge-export filenya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk JPEG atau
dalam bentuk PDF seperti itu. Terus di sini juga ada menu edit. Nah, edit ini banyak banget ya menu-menunya. Ini bisa kalian explore sendiri. Juga ada view, ada objek. Itu ini nanti pasti kepakai gitu. Meskipun kita nggak belajar satu-satu dari sini, ini nanti eh, kita bakal tahu-tahu sendiri gitu loh. Nah, terus yang perlu aku kasih tahu lagi adalah tentang plugin di Figma. Nah, ini tuh banyak sekali plugin di Figma. Itu untuk sebagai tools tambahan gitu ketika kita ngedesain di Figma. Istilahnya seperti itu ya. Misalkan di sini aku udah install plugin remove big apa background. Nah, kalau misalkan kita running nanti akan menghapus background dari gambar ini gitu. Atau kita sekarang coba plugin lain ya. Misalkan kita pakai pluginnya Unsplash. Unsplash itu kan tempat untuk mencari gambar-gambar yang gratis gitu ya. Nah, kita klik Unsplash misalnya. Nanti dia akan muncul tools Unsplash di situ. Bentar masih loading. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Kita tinggal cari gambar yang kita mau aja. Misalkan animal ya. Nah, udah search, terus kita mau masukkan yang si singa ini. Macan. Mau masukkan yang macan ini. Kita caranya adalah bisa drag and drop. Jadi drag and drop ke sini gitu. Oh, oke, ini tadi keklik ya teman-teman. Nah, sorry tadi karena aku ngeklik gambar yang di sini yang udah ada di kanvasku. Jadi gambar buku tadi itu keganti sama gambar yang di Unsplash. Aku coba Ctrl Z lagi ya. Nah, itu. Tapi kalau kita klik di luarnya, oke, ini udah nggak keklik apa-apa ya teman-teman. Kalau klik itu di sini kepilih gitu ya. Jadi nanti gambarnya bakal ganti. Tapi kita klik di luarnya, kita pilih, kita klik gambar macannya. Nah, itu bakal ada di luarnya sini gitu ya, teman-teman. Seperti itu ya, sedikit tentang plugin. Dan masih banyak lainnya yaitu nanti kita belajar di next time aja. Nah, jadi nanti di sebelah panel kiri ini ada page ini ya tadi. Aku ulangin lagi ada page tutorial pertama. Dan di page ini ada yang objek-objek yang dan kita buat ini ya. Seperti layar-layarnya juga ini sesuai gitu ya, teman-teman. Kita bisa ngeganti layarnya gitu. Misalkan ini kan di depannya nih. Nah, aku taruh di belakangnya. Tinggal dipindah aja. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Tinggal digeser-geser aja. Terus di panel yang sebelah kanan itu untuk lebih detail lagi, lebih dalam lagi untuk pengeditannya kayak gitu. Terus di sini selanjutnya adalah yang kedua, di sini ada move tools. Jadi kita bisa ada dua ya, ada move, ada scale. Nah, kalau move itu, ini maksudnya apa Mbak V sama K ini? Kalau V itu ini adalah shortcut keyboardnya gitu. Kalau kita ngeklik V, dia akan keganti move. Kalau kita ngetik K, dia akan keganti skill. Nah, bedanya apa move sama skill? Eh, itu bedanya nanti terlihat banget di waktu kita ngebuat teks. Kalau ngebuat gambar nanti sama aja sih. Ini move ya, ini move. Sebentar aku ganti ininya dulu biar agak terang. Nah, oke. Ini kursornya kelihatan ya teman-teman. Di sini move ya. Ini masih move, jadi kita bisa ganti bebas tadi itu. Tapi kalau kita ganti ke scale, scale tadi kan K ya. Nah, ganti K gini. Nah, ininya tuh jadi ada kayak dua sisi gitu ya, dua. Nah, dia kalau tanpa tanpa aku ngeklik shift, dia berubah sesuai scale-nya atau sesuai skalanya gitu ya, teman-teman. Itu bedanya move sama scale. Ini aku pencet move lagi. Nah, kalau pencet scale K tadi, nah ini dia ada menunya scale di sebelah kanan. Oke, ini aku pindah lagi ke move. Yang selanjutnya adalah frame. Jadi di Figma itu kalau untuk membuat artboard-nya, jadi papannya itu eh, dikenal namanya frame gitu ya. Frame ini di sebelah kalau kita klik frame di sebelah kanan ini akan muncul pilihan-pilihan frame-nya. Jadi kita kalau UI UX kan biasanya HP ya untuk ngebuat HP gitu ya bentuknya. Nah, kita bisa pilih mau HP yang resolusinya berapa, mau HP apa gitu ya. Misalkan Android yang large. Klik aja. Nah, dia akan gitu.
Yang iPhone misalnya, iPhone 14. Nah, ini beda kan ukurannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja nih kita mau desainnya tuh pakai yang Android apa yang iPhone gitu. Jadi selain di frame, section. Jadi section ada frame gitu. Kayak misalkan di sini aku ngebuat section yang pertama adalah eh, sectionnya ini aku ganti klik 2 kali namanya home. Jadi kita punya user interface home di sini. Tadi aku pakai yang Android aja ya. Aku duplikat Ctrl D. Nah, gini. Terus aku ini kan sama nih warnanya. Eh, nggak kelihatan kan jadinya. Jadi aku ganti warna sectionnya. Ini di sini fillnya aku ganti. Aku matikan aja deh fillnya. Aku hapus. Terus aku stroke-nya aku kasih 100% di sini. Dan aku tebelin. Nah, kayak gini. Stroke. Stroke itu pinggirannya ya teman-teman. Kayak gini. Nah, di sebelah kanan sebelah kiri ini kelihatan nih section home. Di dalam section home itu ada frame Android 1 dan Android 2. Itu. Kalau kita tutup gini ya, biar lebih rapi aja ya kan. Jadi nggak banyak kayak gini nih, kayak gambar-gambar tadi kan sulit melihat layar itu. Eh, itu kita ke kalau selain section ada juga slice. Nah, kalau slice ini dia itu biasanya aku gunain kalau aku mau nge-export salah satu dari yang ada di dalam frame gitu. Misalkan ya teman-teman, aku di sini punya, aku gambarnya masukkan frame ya. Aku copy dulu gambarnya, terus aku klik frame-nya, aku paste di dalam frame. Nah, jadi kayak gini kan dia. Kita bisa resize gambarnya. Oke, aku resize dulu. Ini aku pakai move aja. Nah, misalnya kayak gini. Terus aku cuma mau nge-export kepala si macannya. Nah, aku bisa pakai slice. Slice ini kita jangan lupa kita klik ininya dulu, frame-nya, biar slice-nya ada di dalam frame itu. Kita mau kita lingkarin aja nih, kotakin aja kepalanya, si kepalanya. Nah, oke kan, di sini udah kotakin slice-nya, udah mengotakin kepala. Terus aku export, slice gitu ya. Jadi di sini bisa, mana tadi? Nah, yang nggak export cuma kepalanya aja. Tapi kalau kita nggak export frame-nya, oke, kita klik frame-nya ya, pastiin pilih semua, kita export. Nah, yang ke ekspor adalah semuanya, gitu ya teman-teman. Jadi bedanya kayak gitu. Kalau slice itu digunain kalau misalkan kita hanya mau nge-export salah satu dari bagian aja gitu. Oke, lanjut ke yang berikutnya adalah di sini ada object tools. Kita di sini bisa ngebuat kotak, garis, panah, bundar, bulat gitu, dan poligon. Oke, misalkan di sini aku pakai yang rectangle. Nah, kita ngebuat kotak nih. Ini kalau ngebuat kotaknya eh, persegi panjang ya, persegi panjang kita bebas. Jadi ya udah tinggal buat aja mau berapa. Tapi kalau kita ngebuat kotak yang persegi gitu, kita sambil tekan shift. Nah, jadi dia biar scale-nya sama gitu ya. Oke. Sama juga dengan yang ellipse tadi, yang bulat tadi. Kalau misalkan kita mau ngebuat ellipse oval biasa gitu ya udah tinggal buat. Tapi kalau mau buat yang bulat sempurna kita sambil tekan shift. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget menu-menunya masihan ya. Kalian bisa pelajari sendiri juga nanti di YouTube atau kalau mau tanya-tanya ke aku juga nggak apa-apa. Terus di sini di sebelah panel sebelah kanan ini seperti yang aku bilang tadi adalah untuk detailnya. Jadi kita bisa mengisi warna di sini, bisa isi eh, garis luarnya ya, stroke-nya. Terus kita bisa kasih efek. Efek di Figma itu hanya ada 4, inner shadow, drop shadow, layer blur, sama background blur. Misalkan pakai drop shadow, terus kita atur drop shadow-nya berapa, dia sejauh nih, gitu ya. Mau sejauh apa dan mau blur apa enggak, gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini warnanya juga bisa diatur. Oke, nah gitu. Oke, terus kalau untuk yang ini, ini tuh kita bisa ngebuat vektor di Figma pakai alat ini, pakai pen tools dan juga pencil. Jadi kita misalkan mau ngebuat
apa ya terserah gitu ya, bebas. Terus kita klik ini, kita kasih warna, ya, icon plus, terus kita kasih warna. Wah ini karena dia belum ketutup gambarnya ya kan. Nah ini dia nggak ketutup, jadi dia nggak bisa ke kasih warna. Coba aku. Jadi kalian bebas berkreasi mau ngebuat apa. Nah kalau misalkan ini nanti ternyata juga nggak ketutup, kita bisa gunain yang pen ini. Biar nanti, sebentar aku pindah ke move dulu. Terus ke pen. Kita lihat di sini. Eh, bentar, salah. Ini kita klik dua kali, nah ini kelihatan ya pennya di sini. Hmm, nah ini bisa kita satuin di sini. Tuh. Ini sebenarnya masih banyak ya ininya. Nah, ini udah bisa dikasih warna. Oke, mungkin itu untuk yang pencil tools. Terus kita ke teks. Jadi di teks ini kita bisa ngebuat teks. eh Terserah deh ya, apa ya, B, C, D, E, F, F. Terus kita kalau mau, nah ini nanti ya bedanya move tool sama scroll tool nanti di teks ini bisa kelihatan. Di sini aku zoom dulu. Terus aku mau ubah fontnya. Di sini di panel sebelah kanan ya. Aku ubah fontnya jadi terserah ya, ini sedapatnya aja. Terus aku ubah ukurannya di sini jadi yang biar gede, biar kelihatan. Terus aku ubah jarak ininya, jarak antar spasinya ya, jarak spasinya gitu. Ini untuk yang ke bawah, ini untuk yang ke samping horizontalnya gitu. Terus aku mau dia rata apa nih, rata tengah, apa rata kiri, atau rata kanan gitu ya. Ini aku rata tengah aja. Terus aku ubah warnanya jadi merah misalnya, atau ya oke biru aja. Aku kasih stroke misalnya, oh, nggak perlu deh. Aku gini aja deh, biasa aja dulu. Nah, kalau misalkan kita pakai move tools ya, yang biasa ini, kalau kita dia gedein kecilnya, dia akan mengikuti kotaknya yang kita buat ini. Tapi kalau misalkan kita pakai scale, ya kita ganti ke scale dengan klik K. Ketika kita kecilin, ya dia tetap segitu. Nah, jadi kita nggak perlu ngubah font, tapi kita cukup pakai scale aja untuk mengecilkan atau membesarkan ukuran dari sebuah tulisan ini, gitu ya teman-teman. Kalau pakai move, kalau yang biasa kan dia meskipun dibesarin dia nggak ikut besar, dia cuma ikut mengikuti kotaknya, mengisi kotaknya aja kayak gitu ya. Oke, itu untuk yang teks. Terus di sini juga ada hand tool ini untuk kita mau pindah-pindah kemana gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu urgent juga sih. Terus di sini untuk yang tadi aku bilang kita bisa berkolaborasi komen-komen gitu ya. Kita bisa komen nih, oh di sini misalkan aku mau komen di sini di frame pertama ini aku klik, terus aku bilang jangan pakai gambar macan, gitu ya misalkan. Oke, klik aja. Nah, kayak gitu. Ini nanti kekirim komennya, kita pindah ke move tool, kita klik komennya, nah ini. Jangan pakai gambar macan gitu. Terus kita bisa bales di sini replay. Oke. Terus kita tandain nih siapa kita tag siapa ya kalau misalkan ada temen, biasanya di sini akan muncul rekomendasi siapa yang mau di tag. Terus kita kalau mau, oke ini udah solve nih, ya udah selesaiin aja. Jadi komennya hilang karena udah kita selesaiin gitu. Oke, kayak gitu. Terus mungkin itu aja ya untuk yang panel sebelah kiri ini tadi. Jadi, oh ya masih ada satu lagi. Tadi ini kan layers ya. Di sebelahnya layers itu ada aset ini yang untuk nanti isinya komponen-komponen gitu ya. Misalkan aku di sini mau ngebuat button atau apa gitu ya. Misalkan ya kita buat button aja dulu ya. Misalkan di sini kita buat button yang tanpa auto layout dulu. Jadi kita pakai gambar rectangle gini. Kita radiusnya kita biar ini ya, biar kayak button gitu. Kita pakai yang radius. Terus kita tambahin teks di sini.
Teksnya adalah aku ubah fontnya jadi misalnya taruh di sini. Terus misalnya gini, ini simpel aja dulu. Nah, aku mau ngebuat buttonnya jadi komponen gitu. Jadi aku klik kanan. Nah, di sini banyak ya menu-menunya, menu untuk editnya. Misalkan di sini aku mau buat komponen kan, create komponen, Control Alt K. Nah, dia jadi ungu gambarnya karena dia jadi komponen gitu ya. Aku ganti nama komponennya jadi button. Oke, terus ketika kita mau ngebuat nih ya, aku duplikat dulu frame-nya banyak gitu. Terus kalau kita mau ngasih button di sini, di sini gitu, tinggal drag and drop aja buttonnya ini di panel sebelah kiri ini ke thread. Nah, terus kita kecilin. Jangan dulu. Kita kecilin pakai yang skala tadi ya. Pakai K, huruf K. Sorry tadi nggak di ini buat dulu. Oke, ini ya. Aku taruh-taruh dulu di ini. Nah, misalkan gitu. Waduh, ini kebesaran nih. Nggak mungkin kan kita ngecilin satu-satu gini kalau kan ternyata page-nya artboardnya atomnya banyak kan kita harus kecilin satu-satu nih klik K, terus dikecilin gitu kan. Itu capek kan kalau misalkan banyak. Nah, dengan adanya komponen kita tuh bisa langsung ubah di pusatnya atau di pusatnya gitu ya. Biar semua yang kepakai di sini tuh bisa aku ubah juga. Misalnya nih di button di senternya sini atau di pusatnya ini aku ubah dia aku aku ubah kecilin gitu ya. Aku scale dulu. Nah, lihat tuh. Dia yang di frame 3 dan 4 dia ikut berubah kan ukurannya. Kayak gitu teman-teman. Aku geser dulu ini biar kelihatan. Nah, saya udah kecilin dia ikut stick juga yang di sini kan. Terus kita mau ubah warnanya nih. Warnanya kok ungu, kok abu-abu ya. Kita ganti warna di selection colors. Jadi kita tinggal klik aja, tinggal di selection colors. Di sini ada warna hitam dan warna abu-abu. Nah, warna hitamnya untuk tulisannya, warna abu-abu untuk ininya ya, kotaknya. Misalkan aku mau ganti kotaknya sama warna biru. Oke. Nah, yang atas juga ikut diganti. Terus aku mau ubah tulisannya jadi warna putih. Teksnya jadi warna putih. Nah, yang atas juga keganti. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kita punya komponen, terus kita lagi apa namanya klien mintanya warna jadi warna kuning dong. Nah, kita nggak mungkin kan kita klik satu-satu dulu terus diubah nih warna kuning kan nggak mungkin. Jadi kita tinggal ngubah aja di komponennya. Satu komponen itu bisa mengubah semuanya. Itu ya. Itu asiknya kalau pakai komponen. Oke. Komponen ini juga masih banyak macamnya, nggak cuma button aja. Kita bisa ngebuat berbagai macam komponen seperti kartu dan elemen-elemen lainnya yang ada hmm, di user interface gitu lah. Mungkin akan belajar lebih lanjut di prototyping yang pertama nanti ya. Terus di sini di sebelah panel sebelah kanan kalau kita nggak ngeklik apa-apa di panel kanan ini ada lokal lokal stop. Nah, apa sih kalau itu lokal stop untuk buat agar desain kita itu sama gitu ya. Nah, di local style ini ada teks, ada color, ada efek, dan ada grid. Misalkan aku contohin di color aja dulu ya. Aku mau ngebuat warna merah. Misalnya gini ya, merahnya harus merah yang ini nih. Terus aku namain red gitu. Ini untuk apa? Ini misalkan untuk background. Misalkan ya. Terus create style. Nah, ketika kita mengubah warna nih di sini ya, eh, dia cara kerjanya sama kayak komponen. Aku klik frame Android yang 3, terus aku ngubah warnanya di fill ini. Aku mau warnanya sama kayak merah tadi. Aku klik gini. Nah, aku lupa yang mana ya, merah yang mana ya, kan agak sulit gitu ya kalau kita cari satu-satu tadi. Karena tadi random kan. Nah, caranya adalah kita tinggal klik 4 titik ini, style. Nah, di sini udah kesimpan stylenya warna merah. Nah, kayak gini.
Oke. Terus kalau misalkan, wah ternyata nggak cocok ya kalau backgroundnya merah, buttonnya biru. Aku mau ngubah backgroundnya jadi warna biru juga, tapi yang lebih muda. Nah, kita ubah aja nih. Misalkan nih, tadi kita udah semuanya warna, aku terapin sama warna merah. Udah banyak banyak frame nih kita terapin warna merah. Terus kita mau ganti frame-nya jadi warna biru gitu. Nggak mungkin kan kita satu-satu lagi, nggak ya kan? Kita tinggal ganti di lokal style-nya aja. Kita klik yang ini. Settingnya, edit style. Terus kita ganti warnanya, jangan warna merah, warna biru. Nah, ikut ganti kan? Ikut semua keganti. Nah, warna birunya yang mau agak muda gitu ya. Misalnya ini. Terus kita ganti namanya dengan blue. Oke, kita enter aja. Ganti tempat. Itu untuk local style ya. Dan itu berlaku juga untuk kalau misalkan kita mau ngebuat teks. Nah, di teks ini kita bisa ngebuat misalnya heading atau untuk judul gitu ya. Judul. Terus kita pakai font misalkan. Terus kita di bold ya kan judul. Terus dia ukurannya besar misalkan. Create style. Jadi kalau misalkan kita mau ngebuat judul nih, judulnya home misalnya ya. Nah, kita ini adalah judul. Jadi aku mau dia stylenya pakai stylenya judul nih. Kita klik di panel sebelah kanan. Muncul deh dia kayak gini. Gitu ya teman-teman. Udah itu untuk yang log style. Untuk itu masih nanti di ekspor sendiri aja sih. Say. Kalau yang ngubah warna text tadi di mana Mbak? Tadi di sebelah kanan ini ya. Mau ngubah. Nah, biasanya aku pakai abu-abu karena dia bisa hitam, bisa putih, masih bisa kelihatan gitu. Kalau pakai warna putih nanti yang warna putih, objek yang warna putih nggak kelihatan soalnya. Mungkin untuk yang Figma itu aja. Oh ya, ini kalau misalkan kalian mau kolaborasi sama teman-teman kalian, kalian bisa share di sini. Terus kita invite pakai email, bisa, atau pakai link. Nah, kalau link ini kita ubah dulu ini one with the link, bisa view aja atau bisa juga. Kita copy linknya, terus kita share ke teman kita, nanti mereka juga akan kebuka workspace kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini yang di sebelah sini nih ada namanya ini. Kalau misalkan nanti teman kita gabung, bakal ada inisial-inisial lain di sebelah sini. Banyak gitu. Nah, Figma ini bisa karena online ya. Jadi bisa web based gitu, bisa kalian lewat web atau juga bisa pakai aplikasi kalian install di laptop kalian. Ini aku pakai yang versi beta. Kalian pakai yang versi biasa juga nggak apa-apa. Nah, ini contohnya ya, eh, akunku yang lain. Jadi di sini, sorry agak lama ya. Oke, jadi di sini aku punya banyak tim. Ini ada isi 2023 ya. Terus projectnya hanya satu, tim project. Nah, di tim project ini ada banyak macamnya. Eh, banyak filesnya gitu ya, teman-teman. eh itu aja ya. Bentar aku coba ke workspaceku yang satunya mungkin ada. Nah, ini ya teman-teman contoh untuk apa namanya? Kalau ada teman kita yang join, di sini ada ini, ada inisial lain di sini. Nah, kita juga bisa komunikasi lewat audio pakai ini, start conversation gitu. Oke, terus kita juga bisa pakai developer mode. Jadi kalau misalkan ini kita klik developer mode, nanti tampilannya bakal beda lagi. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak front end ya. Ini nanti bisa seperti aja. Terus kalau kita klik sebuah yang muncul
kayak kode dari CSS-nya gitu, stylenya, layoutnya, gitu. Tinggal mereka copy aja untuk bikinnya gitu. Itu untuk yang developer. Jadi nanti si oke, sorry ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ini ya untuk yang developer mode. Terus kalau kita ubah lagi, nah ini untuk yang desain. Untuk yang prototyping di sini ada ini ya, yang connect-connect tadi itu. Misalkan dari form ini, dari form gitu ya, kita mau konekin prototyping gitu. Ini tinggal connect form, larinya kemana? Yang Android, terus dia apa animasinya yang smart animate sih biasanya. Nah, itu nanti kalian bakal pelajarin lebih lengkap di mentoring berikutnya. Oke, mungkin sekian dulu ya dari aku. Oh, belum, sebentar. Aku mau ngingetin reminder tentang final project-nya. Jadi teman-teman jangan lupa final project kalian adalah membuat redesign aplikasi atau fitur di sebuah aplikasi itu. Seperti yang kemarin dijelasin sama Mbak Nana, contohnya adalah dengan meredesain fitur GoFood gitu ya. Itu misalkan kalian ada 5 orang nih, mau pakai aplikasi Gojek semua, tapi yang satu ngeredesain GoFood, yang satu ngeredesain GoRide atau GoCar-nya gitu-gitu. Jadi harus beda ya teman-teman. Terus bebas aplikasinya apa aja dan intinya harus beda sama teman-teman kalian. Ini aku lihat masih kosong yang ngisi ininya ya, yang ngisi spreadsheet-nya. Jadi mungkin segera diisi teman-teman agar kita bisa pantau juga kalian mau ngedesain apa gitu. Oke, mungkin sekian aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kontak aku langsung aja ya di WhatsApp. Kayaknya aku belum cantumin WhatsAppku ya. Aku tulis di sini WhatsAppku biar lebih. Oke, nanti kalian hubungin aja di nomor ini. Terserah mau tanya-tanya apa aja bebas. Dan semoga mentoring kali ini bisa membantu kalian ya. Mohon maaf kalau misalkan selama mentoring tadi ada beberapa suara yang mengganggu. Karena aku lagi di rumah juga ya teman-teman. Dan semangat buat kalian belajar UI UX design. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.